Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat para alim, para kiai, para ulama yang disayang oleh Allah, jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Alhamdulillah, yang penting kita ngaji ya. Ngajinya deres saja. Apa deres? Mengulang yang sudah diutarakan lagi. Karena apa? Pentingnya tujuan thariqah, tujuan mengaji thariqah. Iki bukan ngaji urusan agama, tapi ngaji yang punya agama. Yang punya agama siapa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar bagi Allah, untuk Allah, agama Islam. Itu yang punya agama itu Allah. Islam bukan agama kita, tapi agama Allah, karena inna dina indal Islam, agama yang bagus untuk Allah itu Islam. Nah kalau mengikuti kita agama Islam, ya ikuti agama Allah. Ngoten sing leres ngoten. Sudah di Quran disebutkan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ini ayat Quran. Kejadian ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi karena ada kejadian Abu Jahal seteman. Abu Jahal bayu, Masya Allah, kecil-kecil aja. Abu Jahal seteman, jangan kelas-kelas ya, speakernya kecil saja. Abu Jahal seteman, di pendoponya Abu Jahal kumpul. Tak kumpul banyak teman, Abu Jahal berkata, dengan kata Abu Jahal menunjuk, hai handai tulan semua, siapa berani tanya Muhammad tentang nyawa? Kalau Muhammad itu tahu nyawa, Muhammad itu nabi. Keponakan saya Muhammad itu. Tapi kalau Muhammad enggak tahu nyawa, Muhammad bukan nabi. Yakin? Siapa berani tanya Muhammad urusan nyawa? Jika Muhammad tahu nyawa, Muhammad nabi. Saya yakin. Itu Abu Jahal berkata begitu. Tapi kalau Muhammad enggak tahu nyawa, Muhammad bukan nabi, itu ponakan biasa, ponakan saya. Siapa berani tanya ke sana, ada hadiah. Hadiahnya apa? 100 unta. Hadiahnya 100 unta, pilih yang paling gede di kandang. Ditambah 100 dinar, ini kontan. Nah, 100 dinar. Ditambah lagi 100 kandek gandum, ambil gudang. Siapa berani tanya, silahkan angkat tangan maju. Alhamdulillah pada saat itu ada 2 orang. 2 orang ini ngadong, saya Abu Jahal, saya.
ada 2 orang yang berani maju di depan Abu Jahal untuk bertanya kepada Muhammad urusan nyawa. 2 orang dipanggil, ayo sini. Oh, lamu kuda Iraun. Orang 2 tersebut maju menerima uang cash 100 dinar. Ini untuk bekal jalan. Nanti sepulang dari tanya Muhammad 100 unta ambil pilih di kandang unta. Pilih yang gede-gede, jangan yang kecil. 100 kandek gandum ambil di gudang. Alhamdulillah diterima uang 100 dinar, 100 unta dan 100 kandek gandum. Siap ambil di gudang dan di kandang. Akhirnya orang 2 ini berangkat. Orang 2 ini berangkat menuju ke beliau Nabi Muhammad di pendopo. Di tengah-tengah jalan orang 2 ini, tengah-tengah jalan. Baru tengah-tengah jalan, turunlah ayat ini. Turunlah ayat wa yas'alunaka anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa. Jadi asbabun nuzul ayat itu. Jadi turun ayat wa yas'alunaka anir ruh. Asbabun nuzulnya atas pertanyaan kaum Quraisy suruhan Abu Jahal. Di tengah-tengah jalan ayat ini turun. 2 orang ini jalan, utusan Abu Jahal ini jalan dari rumah Abu Jahal menuju beliau Nabi Muhammad. Di tengah-tengah jalan ini ayat turun wa yas'alunaka. Bakal tanya, akan tanya kaum Quraisy utusan Abu Jahal kepada Muhammad tentang nyawa. Kamu siap-siap Muhammad. Jawaban Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Nyawa itu urusan Allah. Nyawa itu urusan Allah. Dan kamu kalian tidak ada yang diberitahu tentang urusan nyawa, tetapi orang dikit, illa qolilan itu. Jadi yang tahu nyawa jangan banyak-banyak, dikit saja. Ini melalui Thariqah. Walaupun semua mursyid Thariqah, banyak mursyid Thariqah di Indonesia. Kemudian di Jawa banyak, mursyid Thariqah banyak. Tapi ada tapinya. Jikalau mursyid tersebut tidak ada hubungan kemursidan dengan Mbah Sunan Kalijogo, hanya mursyid kembalinya syariat. Setelah biat Thariqah kembali syariat, setelah Thariqah kembali syariat, setelah Thariqah kembali syariat. Tapi kalau Thariqah sang mursyid tersebut ada alur silsilah dari Mbah Sunan Kalijogo, insya Allah tahu nyawa. Orang kolil sedikit ini loh yang tahu nyawa. Semua mursyid Thariqah tidak tahu urusan nyawa, terkecuali mursyid tersebut ada hubungan Mbah Sunan Kalijogo. Karena yang tahu keberadaan nyawa, kalau di Jawa khususnya ini Indonesia, yang tahu nyawa Mbah Sunan Kalijogo. Jadi ini kita ini dikit banyak, kita ini ngaji ilmunya Mbah Sunan Kalijogo. Nah, NU Mbah Hasyim Asy'ari ikuti pelajaran Wali Songo, ikuti didikan Wali
Songo itu Mbah Hasyim Asy'ari. Ikuti apa ilmunya Wali Songo. Wali Songo dari Mbah Sunan Kalijogo. Walaupun begitu Mbah Sunan Kalijogo mengajarkan urusan nyawa, tapi berhubung Mbah Hasyim Asy'ari bukan seorang mursyid toreko, walaupun beliau ya warga toreko, tapi kemursidan dari Mbah Kholil Bangkalan, torekohnya Mbah Hasyim Asy'ari dari Mbah Kholil Bangkalan. Mbah Hasyim tidak diangkat jadi mursyid. Yang diangkat jadi mursyid Mbah Dimyati Pacitan Termas. Mbah Hasyim Asy'ari untuk ilmu nahwunya Mbah Kholil itu, kalau Mbah Dahlan hadisnya Mbah Kholil, tapi Mbah Dimyati Termas Pacitan kemursidannya di sana. Lah Mbah Dimyati mendapat kemursidan dari Mbah Kholil itu dapat halangan ketika G30 SPKI. Mbah Dimyati diculik oleh warga PKI, dibunuh oleh PKI. Mbah Dimyati Termas itu diculik oleh BTI, PKI pada 65, hingga Mbah Dimyati diwapa-apakan, enggak tedas, dibuacok, enggak ada linggis, enggak tedas, wis segala apa senjata enggak mempan oleh Mbah Dimyati. Tapi hati-hati kalau diikat orang satu, dikeroyok orang banyak, diikat, dimasukkan sumur belum, lalu diberi waktu sampai penuh sumur, dimasukin batu sumur, limbahnya di bawah, langsung dihujani waktu dari atas sampai sumur itu penuh waktu sampai atas. Inilah malangnya Mbah Dimyati Termas. Di situ Mbah Dimyati belum saya menurunkan kemursidan kepada anak cucunya atau santri-santrinya. Mbah Dimyati sudah terdahulu meninggal dunia karena gara-gara komunis 65. Sampai sekarang putus kemursidan Mbah Dimyati Termas. Itu dari Mbah Kholil Bangkalan, yang dari Mbah Sunan Kalijogo. Lah ini tidak Mbah Sunan Kalijogo, tapi masih zaman Geseng. Sunan Geseng itu di Bagelen, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah dari silsilah tersebut kita dapat dari Mbah Sunan Geseng. Lah Sunan Geseng kalau versi di sini, Sunan Geseng juga Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo dua Sunan Geseng. Sunan Geseng itu ketika masih pemuda, Sunan Geseng masih muda, Raden Lokojoyo disebut oleh Sunan Bonang jadi Sunan Geseng. Tapi setelah tua menjelang tua, ada Wali Songo, Mbah Sunan Kalijogo namanya. Jadi versi di sini Sunan Geseng ya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo Sunan Geseng. Sunan Geseng ketika masih muda, Sunan Kalijogo sudah keluarga tua, begitu. Tapi di versi lain, ulama lain sini, lain versi ini, Mbah Sunan Kalijogo bukan Sunan Geseng, Sunan Geseng bukan Sunan Kalijogo, itu lain katanya, bukan lain. Tapi Sunan Geseng lain, Sunan Kalijogo bukan Sunan Geseng, itu di versi lainnya sini. Itu karena beliau kurang tahu atau enggak tahu atau bagaimana sejarahnya, tadi kurang mengetahui. Ini sejarah nyata, ada silsilah tersendiri.
disembunyikan para leluhur, jangan sampai silsilah beliau Sunan Geseng diketahui orang banyak. Ini maksudnya gitu. Alhamdulillah di sini ngaji, niatnya ngaji pada Mbah Sunan Kalijogo. Ini torekohnya Sunan Kalijogo. Walaupun Qadiriyah Naksabandah dari Syekh Abdul Qadir Jilani Bauddin Naksabandi, tapi ada silsilah juga dari Mbah Sunan Kalijogo gitu. Bisa diterima dan bisa membedakan. Walaupun banyak mursid, biasanya kemursidan tersebut kembali syariat, torekoh kembali syariat. Biasanya ngajinya mursid tersebut setelah ngaji torekoh kembali syariat. Tapi di sini tidak, karena ilmu Allah ada 3. Ilmu Allah 1, ilmu syariat itu dari pengambilan qaulun Nabi, khaliyah Nabi, fi'liyah Nabi, dikumpulkan para sahabat jadi ilmu syariat. Tapi kalau ilmu torekoh langsung dari Nabi pada para sahabat, itu tidak lewat sahabat lain. Contoh saja, kalau Naksabandiyah itu langsung dari Abu Bakar Siddiq turun ke bawah. Tapi kalau Qadiriyah langsung dari Sayyidina Ali turun ke bawah, tidak lewat mana-mana. Tapi kalau Alawiyah ini dari Sayyidina Umar bin Khattab turun ke bawah. Tapi kalau Satoriyah dari Sayyidina Utsman turun ke bawah, tidak lewat mana-mana. Jadi ini kita kalau torekoh Naksabandiyah lewatnya Sayyidina Ali dan Abu Bakar Siddiq. Qadiriyah dari Sayyidina Ali karramul wajah. Kalau Naksabandiyah dari Abu Bakar Siddiq turun ke Bauddin Naksabandi. Jadi ini ilmu ada silsilah tersendiri langsung dari Nabi, dari Jibril, dari Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin. Ini langsung begitu. Maka dari itu maaf, kita semua harus tahu silsilah ini tersebut. Setan gepeng muni. Cik ngaji nduk. Ya wis. Anak wedok ngebel. Ganggu. Maaf ya. Sudah dimulai. Setelah Nabi berhadapan dengan utusan Abu Jahal, utusan Abu Jahal langsung tanya, ya Rasul, ya Nabi, ya Muhammad, apa sih nyawa? Apa ruh? Nah, jawabkan Nabi, ar-ruhu min amri Rabbi. Tentang nyawa, ruh itu urusan kepada Allah. Ruh tidak urusan dengan manusia, karena ruh urusan dari Allah. Yang tahu ruh hanya sedikit sekali. Maka dimulai dari Bauddin Naksabandi, ruh tersebut ada 11 terletak pada latifah-latifah. Coba latifah 1 ini. Coba latifah 1 diperhatikan, latifatul qalbi. Di dalam latifatul qalbi, nah kita latifah 1. Di dalam latifatul qalbi ada hati sanubari.
Ini kepribadian manusia. Manusia biar tahu jati diri manusianya itu kalau ngerti sanubari. Karena sanubari diterangkan Nabi hadis idza saluhat sarul jasadi wa idza fasadat sarul jasadi. Jika hati sanubari ini bagus, seluruh tubuh akan bagus. Tuh. Tapi jika hati sanubari latih fasad ini rusak, seluruh tubuh akan jadi rusak. Karena jati diri manusia, supaya manusia tahu manusianya, tergantung hati sanubari. Ini kepribadian kita manusia. Maka bangun manusia seutuhnya, yang dibangun hati sanubari. Hati sanubari ini kepribadian kita manusia. Kalau sanubari kita ini bagus, seluruh tubuh akan bagus. Tapi sanubari ini rusak, seluruh tubuh akan rusak. Nah kita bagusi, kita dandani, kita perbaiki hati sanubari. Bagaimana cara memperbaiki hati sanubari? Nabi berkata banyak diem. Jangan terlalu banyak mulut ini berkata. Apalagi mulut berkata senang bicarakan orang lain. Jangan sampai mulut ini senang membicarakan orang lain. Walaupun jelek atau buruk. Kok mulut ini suka membicarakan orang lain. Keburukan orang lain dibicara. Kebagusan orang lain dibicara. Membicarakan dua-dua ini salah semua, dosa semua. Kalau mulut ini senang membicarakan jelek seseorang karena keluar dari sanubari, tidak akan mati orang tersebut jika belum menjalankan jelek seperti orang yang dibilang jeleknya tadi. Berat ini. Ora mati-mati kowe nek ora bakal elek kowe sing mbok omongke mau. Kalau misalkan jelek orang lain, tidak akan mati kalau belum menjalankan jelek seperti jelek yang dibicarakan. Tapi kalau membicarakan baiknya orang lain, maaf, membicarakan baiknya orang lain, ini baik, wah itu baik, tapi dirinya belum bisa menjalankan kebaikan seperti yang dibicarakan tersebut, dosanya kuadrat, lipat 2. Ngomong ke apik nek iso nglakoni apik niki dosane lipat 2 kuadrat. Moko ya apik ya kono, Allah ya kono. Aja seneng ngomonge apike liyan nek awake dhewe ora iso nglakoni apik. Aja seneng ngelek-ngelek wong liyan nek awake dhewe ya elek. Lah niki. Iki timbulnya dari hati sanubari. Di dalam hati sanubari ada roh, yaitu roh jasmani. Kita punya jasad. Nah, kita punya jasad ini barokahnya nyawa jasmani. Kayu watu punya jasmani, kebun sapi punya jasmani. Ya punya jasad, tapi jin setan ada, makhluk jin setan itu ada. Di sini banyak jin, banyak setan. Tapi enggak punya jasmani, ya enggak punya jasad. Maka badan halus itu jin setan. Juga malaikat. Malaikat enggak punya jasmani, maka makhluk sebagai malaikat, makhluk Allah yang makhluk halus, makhluk kesayangan Allah itu malaikat. Enggak punya jasmani, enggak punya jasad. Lah kita punya jasmani karena ini kita punya jasad. Ini jasad yang kelihatan itu jasmani. Ya rupa jasmani ya seperti jasad-jasad ini. Ya jasad ini jasmani adanya. Dohir jasad, badan jasmani.
Di dalam nyawa jasmani ada sukma purba. Yang murba hidupnya manusia, dipaksa hidup harus gini. Itu sukma purba, memaksa kehidupan kita supaya bertaat kepada Allah yang Maha Kuasa, menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah semampunya. Kalau tidak mampu dipaksa harus mampu. Ini kekuasaan sukma purba. Ini kita bisa tahu kalau kita ya tepat dengan jalannya. Jadi Latifah 1 diulang. Di dalam Latifah 1 ada hati sanubari. Di dalam hati sanubari ada roh jasmani. Di dalam roh jasmani ada sukma purba. Itu yang berdekatan dengan Allah. Kalau kita ingin tahu Allah, ya kaji sukma dulu biar ngerti. Di mana sukma? Nah itu sukma. Kata sukma kalau ilmu fikih sudah melarang, nggak boleh membicarakan antara sukma. Itu fikih, karena fikih dia nggak mampu. Fikih melarang keras bicara sukma, karena fikih nggak ngerti, mau larang keras. Tapi tarekat menginjak sampai hakikat, tarekat dan hakikat harus tahu sukma. Karena manusia ini syariatnya hakikatnya sukma. Allah itu sukma, manusia juga sukma. Itu hakikat. Syariatnya manusia jasad, tarekohnya roh. Kita ngaji roh itu ngaji tarekoh. Hakikatnya dalam roh ada sukma. Sukma itu Allah, Allah itu sukma. Manusia juga sukma, Allah juga sukma. Muhammad sukma, Adam juga sukma. Itu namanya sukma purba. Sukma purba yang memaksakan diri manusia agar bertaat kepada Allah.